Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah dengan NIM 214101070005 dari program jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah fikih pada masa Rasulullah sampai pada masa sekarang. Pada masa Rasulullah, fikih mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Sumbernya yaitu dari Al-Quran atau wahyu ilahi yang diturunkan untuk menjadi petunjuk dan pedoman bagi manusia. Dan masa ini juga disebut periode risalah karena pada masa-masa ini agama Islam baru didakwahkan. Pada masa ini permasalahan diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam saat itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan perilaku Nabi. Masa Rasulullah ini walaupun tidak panjang, namun masa inilah yang meninggalkan bekas-bekas dan kesan-kesan serta pengaruh penting bagi perkembangan hukum Islam, dan masa yang pelik yang bersifat keseluruhan dan dasar-dasar yang umum yang universal untuk dasar penetapan hukum bagi masalah dan peristiwa yang tidak ada nasnya. Masa Nabi ini terbagi menjadi dua periode. Yang pertama masa Mekah dan yang kedua pada masa Madinah. B. Pada masa sahabat. Pada awal masa sahabat ini yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar dan pada Khalifah Umar. Pada sahabat dengan cara bersama-sama menetapkan hukum terhadap sesuatu yang tidak ada nasnya. Hukumnya yang dikeluarkan oleh para sahabat dengan cara bersama-sama ini disebut dengan ijma sahabat. Khalifah Umar pun berbuat demikian, yaitu apabila sulit baginya untuk mendapatkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka beliau memperhatikan apakah telah ada keputusan-keputusan terhadap masalah itu. Jika Abu Bakar mendapatkan suatu keputusan hukum, maka Umar memutuskan dengan hukum itu, dan kalau tidak, maka beliau memanggil pemuka-pemuka kaum muslimin. Apabila sepakat tentang hukum tersebut, maka beliau memberikan keputusan dengan hukum yang telah disepakati tersebut. Yang C. Pada masa Tadwin dan Tamkin. Tadwin yaitu pemerintah Islam dikuasai oleh Daulah Abbasiyah setelah pasca runtuhnya Daulah Umayyah, dan Tamkin yaitu pada masa Tamkin adalah masa ketika melemahnya para ulama ketika semangat dalam melakukan ijtihad mutlak, dan mereka kembali pada dasar tasyri' yang asasi dalam mengistinbatkan hukum dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat yaitu masa ini berlangsung sesuai dengan lahirnya imam-imam mazhab, di mana setiap mazhab berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut banyak sekali dipengaruhi oleh murid-murid mereka, yaitu ditulisnya dengan mazhab masing-masing secara panjang dan lebar. Mereka mengambil dalil hukum dari Al-Quran. Pada masa fikih mengambil perkembangan sangat besar dan melahirkan mazhab-mazhab yang besar pula. 4 orang imam telah melahirkan mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum syariah yang bersumber dari kitab. Yang pertama yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, seperti wudhu, sholat, puasa, haji, dan yang lainnya. Dan ini disebut dengan fikih ibadah. Yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan, seperti pernikahan, talak, nasab, nafkah, warisan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemimpin atau kepala negara, seperti menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, dan menerapkan hukum-hukum syariat, serta yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban rakyat yang dipimpin, seperti kewajiban taat dalam hal yang maksiat dan yang lainnya. Dan ini disebut dengan fikih siasah syariah. Yang keempat yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan perilaku, yang baik maupun yang buruk, dan ini disebut dengan adab dan akhlak. Yang ketiga yaitu tentang sejarah aliran ilmu fikih. Yang pertama ada aliran Syafi'iyah. Aliran Syafi'iyah atau sering dikenal dengan aliran mutakallimin atau ahli kalam. Aliran ini juga disebut aliran jumhur ulama. Aliran ini disebut Syafi'iyah karena Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i adalah tokoh pertama yang menyusun usul fikih dengan menggunakan sistem ini. Aliran pemikiran ini disebut dengan Thariqah Asy-Syafi'iyah karena para tokoh-tokoh Thariqah ini banyak berasal dari ulama mazhab Asy-Syafi'i seperti Al-Juwani dan Al-Ghazali. Para ulama dalam aliran ini dengan pembahasannya dengan menggunakan cara-cara yang digunakan dalam ilmu kalam, yakni menetapkan kaidah ditopang dengan alasan-alasan yang kuat, baik naqli atau dengan nas maupun akli dengan akal pikiran, tanpa terikat dalam hukum-hukum furu' yang telah ada dari mazhab manapun. Ada kalanya kaitan-kaitan yang disusun dalam usul fikih mereka menguatkan furu' yang terdapat dalam mazhab mereka, dan ada kalanya melemahkan furu' mazhab mereka. Yang kedua yaitu aliran Hanafiyah. Aliran ini dianut oleh ulama mazhab Hanafi seperti Al-Kharafi, Abi Bakar Al-Razi, Ad-Dabusi, Al-Baidawi, dan Asy-Syarqasi. Dalam menyusun usul fikih, aliran ini banyak mempertimbangkan masalah-masalah furu' yang terdapat dalam mazhab mereka. Tegasnya, mereka menyusun usul fikih sengaja untuk memperkuat mazhab yang mereka anut. Oleh sebab itu, sebelum menyusun setiap teori dalam usul fikih, mereka terlebih dahulu melakukan analisis mendalam terdapat hukum furu' yang ada dalam mazhab mereka. Sistem yang digunakan aliran ini dapat dipahami karena usul fikih baru dirumuskan oleh pengikut mazhab Hanafi setelah Abu Hanifah pendiri mazhab ini meninggal. Setelahnya, aliran ini bisa disebut dengan Thariqah al-Fuqaha karena dalam mengembangkan usul fikih mereka mendapat pengaruh dan diarahkan untuk mendukung hasil musyawarah pada ulama pendahulu mereka dalam bidang hukum fikih yang bersifat parsial atau furu'. Yang ketiga, aliran mutakhali, aliran yang menggabungkan kedua sistem yang dipakai dalam menyusun usul fikih oleh aliran Syafi'iyah dan Hanafiyah. Ulama-ulama mutakhilin melakukan tahqiq terhadap
kaidah-kaidah usuliyah yang dirumuskan kedua aliran tersebut. Lalu mereka meletakkan dalil-dalil dan argumentasi untuk pendukungnya serta menerapkan para furuq fikih. Para ulama menggunakan aliran mutakhirin ini berasal dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah. Aliran ini muncul setelah aliran Syafi'iyah dan Hanafiyah sehingga disebut sebagai aliran mutakhirin, dan perkembangan terakhir penyesuaian kitab usul fikih tampak lebih banyak mengikuti cara yang ditempuh aliran mutakhirin. Yang keempat yaitu menjelaskan tentang taklid, talfiq, dan ittiba. Yang pertama taklid. Asal kata taklid yaitu qalada yuqalidu taklidan, yang artinya meniru, menghiasi, menyerahkan, serta menyimpangkan. Sedangkan secara istilah yaitu mengikuti seseorang di dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan ijtihad dalam memutuskan sebuah hukum dan juga tidak menggunakan dalil. Bertaklid pada asalnya dalam hukum Islam sangat dilarang karena ia hanya mengikuti tanpa mengetahui alasan dan dalilnya. Maka dari itu para ulama menghukumi taklid dengan 3 hukum. Yang pertama haram, yang kedua wajib, dan yang ketiga itu boleh. Yang kedua taufiq. Kata taufiq berasal dari bahasa Arab yang berarti menyeimbangkan atau menyatukan suatu sisi yang berbeda. Ketika seseorang mujtahid memilih salah satu dalil, ia harus berpegang pada dalil itu karena dalil yang dipilihnya dianggap kuat dan dalil yang tidak dipilihnya dianggap lemah. Pemeriksaan proporsi dalam kondisi seperti itu membutuhkan penerapan argumen yang dianggap ketat dan masuk akal. Apa yang telah dipilih harus dipertahankan. Atas dasar ini hukum taufiq adalah haram. Yang ketiga ittiba. Sebagian mengatakan bahwa ittiba itu adalah mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya dengan mengetahui dalil-dalilnya. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa ittiba adalah mengikuti pendapat-pendapat yang datang dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya atau para tabi'in yang mendatangkan kebaikan. Yang kelima yaitu tentang sumber hukum Islam. Yang pertama muttafaq atau sumber-sumber hukum yang telah disepakati. Yang kedua sumber-sumber hukum mukhtalaf atau tidak disepakati. Yang ketiga ihtisan. Ihtisan berarti menuntut suatu baik yang terambil dari kata al-husn atau baik. Sedangkan istihsan setelah istilah usul fikih seperti dikemukakan oleh Wahhab Az-Zuhali yaitu meninggalkan qiyas karena ada petunjuk untuk hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku karena ada petunjuk untuk hal tersebut. Yang keempat, maslahah mursalah, gabungan dari dua kata tersebut yaitu maslahah dan mursalah. Menurut istilah seperti dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisirnya dan tidak ada pula dalil tertentu baik mendukung maupun yang menolaknya. Sehingga oleh karena itu disebut maslahah mursalah yang lepas dari dalil-dalil secara khusus. Yang kelima yaitu ada istishab. Karena istilah secara etimologi berarti meminta ikut serta secara terus-menerus. Menurut istilah usul fikih, kata Abdul Qarim Zaidan berarti menggenggam tetapnya status sesuai seperti keadaan semula selama belum terbukti ada sesuatu yang berubahnya. Misalnya, seorang yang diketahui masih hidup pada masa tertentu tetap dianggap hidup pada masa sesudahnya selama belum terbukti bahwa ia telah wafat. Demikian pula halnya seseorang yang sudah memastikan bahwa ia telah berwudu dianggap tetap berwudu selama belum terjadi hal yang membuktikan batal wuduknya. Yang keenam, urf. Kata urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Yang ketujuh, mazhab sahabi. Maksud dengan mazhab sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang keenam yaitu akan menjelaskan tentang 4 mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah atau yang kerap disapa dengan Imam Hanafi merupakan pendiri mazhab yang memiliki nama asli An-Nu'man bin Zawti At-Taimi Al-Kufi. Imam Hanafi lebih memilih untuk mendalami beberapa cabang ilmu agama di Kufah setelah dididik untuk menjadi pedagang seperti para nenek moyangnya. Pada saat itu, para ulama terpecah dalam 3 golongan yang membahas diskusi mengenai kaidah, hadis, dan fikih. Dari situ dapat disimpulkan bahwa Imam Hanafi mengembangkan pemikiran agama berdasarkan pemikiran rasional. Yang kedua, Maliki. Kemahiran Imam Maliki dalam bidang fikih telah menyebar ke seluruh dunia dan ketenarannya menjadi terkenal di sebagian belahan bumi. Banyak orang datang kepada mereka untuk meminta nasihatnya. Imam Maliki menyusun kitab Muwatta yang mewakili penguasaan hadis dan fikih. Beliau mengembangkan mazhabnya di 20 dalil sebagaimana dikutip dari penjelasan ulama mazhabnya Nas dan Al-Quran. Yang ketiga yaitu ada Syafi'i. Pemikiran fikih mazhab ini diawali oleh Imam Syafi'i yang hidup pada zaman pertentangan antara aliran ahlul hadis atau cenderung berpegang pada teks hadis dan ahlul ra'yi atau cenderung berpegang kepada akal pikiran. Imam Syafi'i mulanya belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh ahlul hadis dan Imam Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani sebagai tokoh ahlul ra'yi yang juga murid Imam Abu Hanifah. Beliau juga belajar dari banyak ulama Hijaz. Yang keempat ada Hambali. Imam keempat fikih Islam, dia adalah pria dengan kualitas yang indah seperti yang dikatakan orang-orang
yang tinggal bersamanya serta orang-orang yang mengenalnya. Dia adalah seorang pemimpin umat Islam di seluruh dunia, juga seorang seniman untuk negara Irak dan ahli di bidang legenda Rasulullah, juga seorang zuhud yang dewasa, penerang dunia dan tak suri tauladan bagi umat. Yang ketujuh yaitu tentang fikih dan syariat. Syariat seperti yang terkandung dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis, yang dimaksud dengan syariah adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Sedangkan fikih adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan terdapat dalam kitab-kitab fikih. Syariat bersifat fundamental serta mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, termasuk juga akhlak dan akidah. Sedangkan fikih hanya bersifat instrumental, terbatas pada hukum yang mengatur. Pada hakikatnya, antara fikih dan syariat sangat berhubungan antar satu sama lain. Dapat diketahui bahwasanya syariat adalah jalan ke sumber atau mata air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Artinya, syariah merupakan pedoman yang digunakan oleh kaum muslimin sebagai penunjuk hidup, di mana di dalamnya terdapat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya. Syariat ini mengandung larangan maupun suruhan yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Sementara fikih merupakan kumpulan ilmu yang bertugas dalam penyusunan norma-norma dasar serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sunnah Nabi. Yang kedelapan yaitu mengenai fikih dan usul fikih. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum aktual yang dicari penetapannya melalui pemahaman yang mendalam tentang dalil-dalil syara yang terperinci. Sedangkan usul fikih adalah ilmu tentang aturan dan pembahasan yang digunakan sebagai sarana untuk mengetahui hukum-hukum syara yang berkaitan dengan suatu tindakan dari dalil-dalilnya seperti yang spesifik. Dengan demikian, orang dapat melihat perbedaan antara ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Ilmu fikih adalah tentang hukum dalam hal perbuatan, sedangkan usul fikih adalah tentang metode dan proses menemukan hukum. Dari segi penerapannya, fikih akan menjawab pertanyaan apakah hukum suatu perbuatan, sedangkan usul fikih akan menjawab pertanyaan bagaimana menemukan atau menghadapi hukum. Menemukan aturan yang digunakan, dengan kata lain, fikih lebih kepada corak produk, sedangkan usul fikih lebih bersifat metodologis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fikih adalah kumpulan produk hukum, sedangkan usul fikih adalah produksi hukum. Yang terakhir yaitu tentang riba. Riba merupakan dosa besar yang diharamkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Barang siapa yang menghalalkan dan membolehkan, maka dia telah kafir karena mengingkari sesuatu yang telah diharamkan Allah melalui Al-Quran dan diharamkan Rasulullah melalui sunnahnya, dan menyelisihi ijma kaum muslimin merupakan bentuk kesesatan. Cara menghindari riba, yang pertama, mengerti dan memahami bahaya dari riba. Yang kedua, memindahkan tabungan dari kredit ke bank syariah. Yang ketiga yaitu selalu bersyukur. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.